Baru aja selesai nabung di bank. Kira-kira tadi berapa ya uang tabungan yang aku tabung? Lupa aku. Loh, ada kamera. Oh iya. Nah, teman-teman, tadi kan aku sudah nabung di bank nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu bank? Dan apa-apa saja jenis-jenis bank itu? Apa fungsi bank? Kenapa kita harus menabung di bank? Kenapa nggak yang di lain aja? Nah, yang kemudian apa saja sih perbedaan kita menabung di bank konvensional dan di bank syariah? Nah, di sini penjelasannya akan saya jelaskan di dalam penjelasan saya dengan video berikut ini. Saya Pria Metro Purba dari kelas SI 4 dengan NIM 0702201004 akan menjelaskan kepada Anda apa itu bank dan jenis-jenis bank itu apa saja, fungsi bank itu apa saja, dan apa perbedaan kita menabung di bank konvensional dengan bank syariah. Nah, berikut cuplikannya. Apa itu bank? Di Indonesia, definisi asli bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah pemberian kredit dan jasa dalam arus pembayaran dan dalam peredaran uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 1967. Bank kemudian didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan yang menyalurkan dana yang terkumpul kepada masyarakat sebagai bagian dari peningkatan taraf hidup masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Lalu, bagaimana pengertian bank menurut beberapa ahli? Menurut Hasibuan, pada tahun 2005, pengertian bank adalah sebagai berikut. Bank adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama berupa aset keuangan dengan tujuan mencari keuntungan dan sosial sehingga tidak hanya mencari keuntungan semata. Lalu, apa sajakah jenis-jenis bank itu? Nah, berikut jenis-jenis bank. Pertama, bank sentral. Bank sentral, suatu negara pada umumnya adalah badan yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Di Indonesia, Bank Indonesia menjalankan fungsi bank sentral. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan, yaitu mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan niaga secara konvensional dan atau syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa arus pembayaran. Yang ketiga, bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan komersial secara normal atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam transaksi pembayaran, pembayaran simpanan, penukaran, dan penjaminan. Jenis bank berdasarkan statusnya. Yang pertama adalah bank devisa, yakni adalah bank yang melakukan transaksi di luar negeri atau yang berkaitan dengan valuta asing pada umumnya. Yang kedua, bank tanpa devisa, yakni adalah bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi seperti bank devisa. Yang kedua adalah jenis-jenis bank menurut kegiatannya. Bank biasa. Nah, yang pertama ini adalah bank biasa, adalah bank yang melakukan kegiatan komersial biasa dan dalam rangka operasinya menyediakan layanan arus kas pembayaran umumnya berdasarkan proses dan perjanjian yang ditetapkan. Produk yang ditunjukkan untuk menarik modal massal antara lain adalah tabungan, deposito giro, dan penyaluran dana yang diperoleh dengan menerbitkan kredit, yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, dan lain sebagainya. Kemudian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk organisasi, usahanya, serta metode dan prosesnya. Usaha syariah melakukan kegiatan komersialnya.
Berbicara tentang perbankan syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu larangan menggunakan sistem bunga karena bunga adalah riba atau haram. Alih-alih bunga, sistem bagi hasil digunakan. Prinsip bank syariah, pembiayaannya didasarkan pada bagi hasil atau mudharabah. Dan yang terakhir adalah fungsi bank. Yang pertama, sebagai model investasi, yaitu transaksi derivatif dapat digunakan sebagai model investasi. Meskipun ini biasanya merupakan jenis investasi jangka pendek atau peningkatan hasil. Yang kedua, sebagai sarana lindung nilai, artinya transaksi derivatif dapat digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan risiko melalui lindung nilai. Yang ketiga adalah price information, yaitu transaksi derivatif yang dapat digunakan untuk mencari atau memberikan informasi mengenai harga produk tertentu di masa yang akan datang. Yang keempat adalah fungsi spekulatif, artinya transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan untuk berspekulasi atau secara kebetulan atas perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu. Dan yang terakhir adalah fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien. Artinya perdagangan derivatif dapat memberikan gambaran besar bagi manajemen produksi produsen untuk menilai permintaan besar dan domestik di masa mendatang. Nah, udah denger kan tadi penjelasan mengenai bank, apa itu jenis-jenis bank, dan banyak lainnya tadi sudah kita jelaskan. Nah, mungkin sampai saja pertemuan kita di kali ini. Kayaknya ada yang kelupaan deh Bang WKWK. Hah? Kelupaan? Apa tuh? Perbedaan bank konvensional dan bank syariah, Bang. Iya, teman-teman, saya lupa. Saya akan menjelaskan cara bagaimana perbedaan menabung di bank konvensional dan di bank syariah. Nah, berikut penjelasannya. Nah, jadi perbedaan menabung di bank syariah dan konvensional itu adalah yang pertama dari segi akad, teman-teman. Nah, kalau di bank syariah, bank konvensional itu transaksinya pembukaan rekening giro, tabungan, dan deposito berdasarkan perjanjian titipan, namun tidak mengikuti prinsip syariah. Jadi tidak ada unsur syariah ya, kayak seperti wadiah ya, karena salah satu penyimpangannya menjanjikan imbalan dengan tingkat suku bunga tetap terhadap uang yang disetorkan. Nah, kalau dia bank syariah, itu semua transaksi berdasarkan akad syariah yang mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akadnya sesuai dengan syariat Islam ya, tentunya ya. Kalau nama syariah berarti sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan syariah. Kemudian imbalan yang diberikan. Nah, kalau di bank konvensional ini menggunakan konsep biaya yang menghitung keuntungan. Artinya sini ada bunga yang menjanjikan di awal kepada nasabah merupakan biaya yang harus dibayar bank. Nah, ini karena bank itu harus menjual kepada nasabah lainnya peminjam dengan biaya bunga yang lebih tinggi ya. Kemudian untuk bank syariah ini imbalan yang diberikan adalah menggunakan pendekatan profit sharing. Artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Nah, ini dia keuntungan pembiayaan ini bagi dua ya, kayak bagi hasil istilahnya. Kemudian sasaran kredit. Nah, sasaran kredit kalau di bank konvensional itu uang yang ditabungkan oleh nasabah diputarkan oleh bank kepada semua bisnis tanpa memandang halal dan haramnya. Nah, sedangkan sasaran pembiayaan untuk di bank syariah, nah itu penyaluran dana dibatasi dengan prinsip syariah dan keuntungan. Artinya pembiayaannya harus mengikuti kriteria syariah di samping pertimbangan keuntungannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perbedaan menabung di bank syariah dan konvensional. Dan tadi Anda sudah menyaksikan video cuplikan juga mengenai penjelasan dasar-dasar perbankan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Khairina khususnya yang telah membimbing kami, membimbing saya khususnya untuk membuat cuplikan video ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan apabila ada kesalahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.